Oke, kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang nilai suatu polinomial. Jadi secara prinsip untuk menentukan nilai polinomial itu ya tinggal mensubstitusikan suatu konstanta ke dalam polinomial. Udah selesai itu ya. Cuma nanti ada beberapa kasus, beberapa soal yang kita tidak bisa langsung mensubstitusi, atau kalaupun kita bisa mensubstitusi itu perhitungannya lebih rumit, sehingga kita gunakan cara lain. Nah, dalam video kali ini akan saya jelaskan, penjelasan sudah di materi. Nanti ada beberapa contoh yang kita harus menggunakan salah satu metode, atau bisa juga dua-duanya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Soal pertama ini, tentukan nilai cukup banyak 4x pangkat 4 dikurang 3x tambah 6 untuk x sama dengan 2. Ya, ini nggak ada masalah ya. Ini jadi kita tinggal tinggal substitusikan aja x sama dengan 2-nya ya. Jadi x sama dengan 2 kita substitusi, selesai ya. Jadi 2-nya kita substitusikan. Jadi 2 pangkat 4 ini kali 2 pangkat 4 itu 16. Nah, jadi 64. Oke, selesai sampai di situ aja. Ya, ini mudah sekali ya. Yang kedua juga mudah, ini tidak pakai menghitung, malahan ini kita tinggal merubah bentuk aja. Jadi cukup banyak ini dapat ditulis dalam bentuk, nah ini biasanya soal paling ganda. Ini atau ini. Ya, kita uraikan satu-satu ya. Jadi ini kita uraikan. Ya, bentuk aslinya ini bisa kita ambil ini. Kenapa? Nah, ini kita lihat 3 suku ini 1, 2, 3 ini mengandung x, berarti x-nya bisa kita keluarkan. Tapi 2-nya nggak ikut ya, karena dia nggak mengandung x, maka ini kita pisah gitu ya. Jadi 2x kuadrat tambah 4x kurang 3 kurung kali x ya. Ini kalau kita kembalikan kan x kali 2x kuadrat balik ke 2x pangkat 3 dan seterusnya. Yang kedua, nah ini 2 suku ini masing-masing mengandung x, berarti bisa kita keluarkan x-nya. Nah, 3-nya nggak mengandung x ya, kita lepas 3-nya. Nah, jadi 2x tambah 4 kali x. Nah, balik ke sini kan. Nah, jadi bentuk yang bisa ditulis adalah bentuk ini. 2x tambah 4 dalam kurung x dikurang 3 dalam kurung lagi x tambah 2. Sehingga ini kalau ini kita kalikan, dia akan balik ke sini lagi. Ya, ini perubahan bentuk aja itu, atau manipulasi di situ ya. Soal ketiga ini juga gitu, menentukan nilai ini dengan x sama dengan min 2 ya. Ini juga nggak ada masalah ya, tinggal substitusi selesai. Oke, nah, hasilnya negatif 2 itu ya, nomor 3. Sekarang nomor 4 nggak rumit ya. Nah, nomor 4 ini, nah ini sudah mulai agak mikir. Jadi kita tanyakan adalah a-nya. Ini a-nya ini berapa, dengan syarat kalau x-nya diganti 1 sama dengan 3, maka a-nya berapa, kan tinggal gitu. Jadi kita tulis saja rumusnya, fungsinya atau suku banyaknya, kemudian kita masukkan x-nya, kita ganti 1, maka tinggal 1 pangkat 3 dikurang a, tetap a-nya ya, x-nya diganti 1, ini sama dengan 3 sesuai dengan soal. Berarti ini kita kalikan 1 dari sini, ini 1 kuadrat 1 kurang a. Nah, sehingga nanti di sini munculnya apa? Negatif a tambah 6. Jadi negatif a-nya sama dengan negatif 3. Itu negatif a, berarti a-nya sama dengan 3. Ya. Jadi kalau ini a-nya kita masukkan ke sini, maka fungsinya menjadi x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 3x tambah 2. Nah, kalau seperti itu, kemudian x-nya kita ganti 1. Nah, berarti kan di sini 1, a-nya diganti 3. Oke. Ya, cepat aja kan, itu soalnya nggak rumit. Sekarang yang kelima. Nah, ini bentuk fungsi 2 variabel x dan y. Berarti apa? Ini yang dalam ini adalah xy. Karena disuruh menentukan nilai R2y, maka x-nya kita ganti 2, y-nya tetap. Berarti jawabannya nanti masih mengandung y ya, masih mengandung y. Nah, ini ya bahasanya. Nah, x-nya diganti 2. Nah, x-nya diganti 2. Ini ya tetap, ini nggak ada x-nya kan, x-nya ganti 2. Semua
Sehingga, nah 2 kuadrat 4, ini 2-nya tetap, ini tetap, 2 kuadrat 4, ini juga X pangkat 3 kan, jadi 2 pangkat 3, 8. Jadi sekarang hasilnya adalah 8Y kuadrat tambah 7Y tambah 6. Masih mengandung Y, iya, karena yang di sini yang diganti hanya X-nya. Ya, itu soal nomor 5. Oke, untuk nilai rasanya nggak terlalu sulit ya. Nah, ini hitungan nilai F99. Wah, kita disuruh menghitung kalau X-nya diganti 99, sementara fungsinya atau bentuk aljabarnya atau suku banyak ini pangkat 7, pangkat 6. Bisa kita bayangkan kalau ini 99 pangkat 7 dikurang 97, ini 99 pangkat 6. Ini 99 pangkat 5, baru dikalikan 199. Nah, berarti kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan skema atau bagan, supaya perhitungannya tidak terlalu rumit. Jadi supaya ini dimasukkan ke sini juga nggak apa-apa. Ya, ada yang mau mencoba silakan nanti. Sebenarnya bagusnya kalau ada yang coba sih, jadi kita bisa membandingkan gitu ya. Ini kalau pakai bagan sudah ya di video sebelumnya. Nah, kita tulis ini 1, karena di sini 1, negatif 97 ya, negatif 199, 99, 0, 0. Kenapa? Nah, ini karena harusnya ini di sini ada X pangkat 3 kan, nggak ada, berarti 0. X pangkat 2 juga nggak ada, jadi 0. Ini X pangkat 1 kan, min 2. Nah, 90 disubstitusi dengan 99, taruh sini ya. Jadi 1 ini 99 kali 1 hasilnya di sini. Nah, sambil mengulangi materi ya. 99 kali 1 hasilnya 99. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, 2 ya. Ini tambah ini 2. 99 kali 2 ya paling besar ini hitungannya. 99 kali 2 hasilnya di sini 198. Jadi ini hasilnya negatif 1 kali 99 negatif 99. Nah, jadi di sini 0 ya, 0. 0 kali ini tetap 0. Nah, jadi hasilnya di sini 0 juga. Oke, 0 tambah 0 ya 0. 0 kali 99 hasilnya taruh sini 0 lagi. 0 tambah 0 0 lagi. 99 kali 0 nih hasilnya di sini. Ya, 0. Negatif 2 tambah 0 tetap negatif 2. Negatif 2 kali 99 itu negatif 198. Nah, di sini. Nah, jadi 190 ditambah negatif 198. Hasilnya negatif 8 ya. Jadi nilai F99 itu untuk suku banyak Fx sama dengan X pangkat 7 negatif 97 X pangkat 6 dikurang 199 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 4 dikurang 2 tambah 190 itu hasilnya negatif 8. Jadi tadi kalau ada yang mau mencoba substitusi juga hasilnya harusnya negatif 8 ya. Oke, ada pertanyaan? Saya masih bingung, silakan dilihat lagi videonya, diulang. Kalau nggak ada kita lanjut di soal nomor 7. Nah, agak panjang nomor 7 soalnya. Jadi di sini jika fx sama dengan ini, fx-nya sama dengan ini ya, ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah 3 dengan f-1 sama dengan 0. Jadi kalau ini x-nya saya ganti negatif 1, maka fungsi ini akan bernilai 0 ya. Tentukan nilai cukup banyak Rx ini untuk X sama dengan 1. Nah, kita bahas, kita selesaikan. Jadi ini juga gitu. Ini kita substitusikan dulu. Nah, oke, sama dengan 0 ya, sama dengan ini. Jadi kalau dimasukkan negatif 1, hasilnya 0. Oke. Jadi ini bisa ya ini ya. Nah, ketemulah bentuk A dikurang B ditambah C min 3 sama dengan 0. Oke, nggak masalah ya. Oke, lihat. Ini. Terus sekarang kita sederhanakan, atau kita ubah bentuknya. Ini untuk antisipasi nanti di soal ya, soal yang kedua ini bentuk pertanyaannya. Nah, yang pertanyaannya ini Rx sama dengan ini, nilai Rx-nya sama dengan 1. Coba kita lihat. Nah, X-nya kita ganti 1 ya. 1 berarti 1 pangkat 3, 1 pangkat 2. Tetap ya.
Oke, kita lanjutkan ini ya. Jadi soalnya kan R1 ya, R1 artinya X-nya diganti 1. Itu hasilnya berapa gitu. Jadi kalau kita masukkan 1 kan 1/3, 1/2 nggak pengaruh ya. Jadi menjadi apa? A dikurang B ditambah C plus 3. Jadi kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, polinomial jadi ini. Nah, coba perhatikan sekarang bentuk ini dengan bentuk yang pertama tadi. Ini yang saya kotain ini. Nah, ya, sama kan? Jadi A dikurang B tambah C itu sama dengan 3. A dikurang B tambah C itu sama dengan 3. Sama, ini A dikurang B tambah C kan? Berarti A dikurang B tambah C ini bisa saya ganti dengan 3. Nah, ya. Ini dari sini kalau bingung. Ya, jadi ini sama, berarti kan ini nilainya 3. Terus sini. Oke. Jadi R1 atau fungsi ini cukup banyak, Rx sama dengan ini. Kalau X-nya diganti 1, itu nilainya 6. Oke ya, itu nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini agak panjang, juga bentuknya cantik. F X Y X tambah Y. Kalau G-nya X kurang Y, tentukan nilai ini. Kita cari satu-satu dulu. Jadi kita cari satu-satu. G21, F2-1. Saya mulai dari F ya. F itu rumusnya Fx Y itu X tambah Y. Kita lihat di sini, F itu 2-1. Berarti ini X, ini Y. Nah, 2 ditambah Y. Berarti ini 1 ya. Berarti nilainya 1 kan ini. Nah, sekarang yang G. G itu di sini rumusnya X kurang Y. Ini di sini G-nya diminta 21. Berarti X-nya 2, Y-nya 1. 2 kurang 1, 1. Udah ya. Jadi ini, nah, ini kita taruh sini sebagai ganti. Ini kita taruh sini. Berarti kan F11 sebenarnya ini ya. F11. Ya, jadi nah, ini ingatkan lagi bentuk ini kan. Nah, F11 ya. Kenapa? Karena ininya 1, ininya 1. 1. Nah, ini 1 ya. Ini. Nah, ini masuk sini. Kalau yang bingung saya kasih panahnya. Yang ini 1. Nah, ke sini. Ini kan jadinya begini. Nah, F11 kembali ke rumus ini. F itu rumusnya X tambah Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Berarti F11 sama dengan 2. Oke, ini selesai ya. Jadi nilainya 2. Oke. Nomor 9. Ya, ini diketahui fungsinya 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat tambah bx dikurang 8. Jika P2 sama dengan 0 dan P1 sama dengan 0, tentukan A dan B. Ini soal sebenarnya sama dengan soal menyelesaikan persamaan linear dua variabel, persamaan, iya, sama linear dua variabel. Cuma dalam di sini kelihatannya seperti polinomial ya. Oke, kita coba satu-satu. Jadi kita substitusikan, kita ganti 2 harus sama dengan 0 ya. Kalau ini ya, P2 sama dengan 0. Jadi kalau X-nya kita ganti 2 hasilnya 0. Oke. Nah, ini ya. Nah, masalah rasanya ini ya. Ini 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4. Kita buat bentuk paling sederhana menjadi 4A ditambah 2B dikurang 20. Sama dengan negatif 24. Ya, ini. Lalu anggap aja persamaan 1 ya, persamaan 1. Nah, berikutnya P1 sama dengan 0 ya. Ini P1 sama dengan 0. Maka ini ya pangkat 4 ya, 1 pangkat 4 enggak ngaruh. Jadi tetap 1. Jadi ini. Nah. Oke, jadi ada dua persamaan sudah. 4A ditambah 2B sama dengan negatif 24 dan A tambah B sama dengan 7. Nah, jadi ini kita eliminasi seperti biasa ya. Nah, kita kalikan supaya ada koefisien yang sama. Nah, oke, sama dengan 1 kali 1 kali 2. Ya, nggak ada masalah ya. Ini kita kalikan 2, berarti 2A 2B, 7-nya jadi 14. Kita kurangkan karena ini semuanya positif.
Kita kurangkan, berarti 4 dikurang 2 tinggal 2. Wah, ya betul. Negatif 24 dikurang 14 negatif 8, jadi hanya negatif 19. Kita substitusikan ke persamaan 2. Ya, boleh sih 1 boleh, 2 boleh. Cuman kalau 1 ini kan ini mengandung koefisien terus angkanya besar. Nanti hitungannya takutnya rumit. Jadi kita ambil yang simpel. Jadi A tambah B hanya min 19. 14 tambah B 7, berarti B nya sama dengan 26. Jadi A ditambah B negatif 19 tambah 26 sama dengan 7. Oke, sampai di sini ini kayak 9 soal ya untuk yang nilai polinomial. Nah, perhatikan baik-baik, ini pelajarin, diulang-ulang nggak apa-apa. Kalau masih bingung, masih belum jelas, silahkan japri saya. Oke. Oke, sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.